Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya ngobrolnya makin jauh nih dengan Bung Rocky Gerung. Ini kita kelihatan dan lagi Anda lagi di Eropa ya, Bung Rocky ya. Ini kelihatan jaketnya tebal-tebal begitu. Iya nih lagi udaranya 3 derajat, 4 derajat di Berlin. Oh, oke, Berlin. Mantap, mantap. Ini Berlin, ibu kota Jerman Tapi ya. tetap mantau Jakarta lah. Oke, ya, ya, Mbak. Oke, Bung Rocky, kita hangatkan suasana dingin di situ dengan suasana panas di Jakarta gitu ya. Karena Oke. kemarin itu Ibu Sri Mulyani udah bicara di Komisi 11 dan kalau kita lihat eh, hampir semua mayoritas anggota Komisi 11 itu mendukung Ibu Sri Mulyani ini kelihatannya berhadapan dengan Pak Mahfud. Kelihatannya jadi Pak Mahfud dalam kubu berhadapan dengan DPR. DPR ini kelihatannya frontal terhadap Pak Mahfud gitu dan Pak Mahfud sendiri mengaku sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan melaporkan itu dan diminta agar buka-bukaan saja gitu di Komisi 3. Tapi ini saya kira menarik ya karena kita mungkin tidak hanya sekedar melihat persetujuan antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 atau persoalan persoalan di keuangan, tapi ini persoalan yang makro kita sebenarnya situasi bangsa kita secara keseluruhan. Saya kira itu konteksnya mesti kita lihat bahwa Pak Jokowi berupaya di akhir masa jabatannya itu menyalakan lilin seterang-terangnya. Hmm, Biasanya lilin kalau dinyalain terang-terang itu artinya dia udah mau mati, itu tinggal hmm, sumbunya aja terbakar terakhir. Tetapi faktor Pak Mahfud ini sesuatu yang saya itu penting sekali. Karena pasti ada isu di belakang itu yang memungkinkan Pak Jokowi akhirnya mengiyakan atau melegalkan atau ya, mengutus Pak Mahfud untuk bertengkar di DPR tuh. Dan ya, itu artinya pertengkaran intra pemerintah sebenarnya kan. Kan hmm, DPR itu isinya pemerintah juga, partai-partai ya, pendukung. ya, Jadi ini yang menarik bahwa Pak Mahfud menghitung kalau ini nggak dibuka itu akan jadi blunder dan merugikan Pak Mahfud. Seolah Mahfud menyebar hoax doang itu. Nah karena itu Mahfud pasti melapor ke presiden dan menerangkan lebih jelas pada presiden sehingga presiden merasa oh ini perlu dibuka kalau begitu. hmm, Jadi yang kita duga bahwa di dalam soal uang yang beredar 349 triliun itu pasti ada jejak partai politik, kan itu yang kita duga. hmm, hmm. Karena yang bereaksi partai-partai politik, ngapain partai politik bereaksi terhadap hal yang sebetulnya ya soal biasa. Jadi sekali lagi ini Pak Ivan ini yang ketua kepala PPATK kan terjebak juga dia di situ. Dia Hmm. mau pro keadilan atau proses hukum atau dia takut karena diancam oleh partai-partai politik, kan itu intinya kan. Hmm. Mahfud sendiri nggak ada takutnya kalau diancam oleh partai politik, nggak ada beban sama dia tuh. Tapi PPATK kan yang justru terbebani ada PPATK. Karena Hmm. itu PPATK Ivan ini, lalu Ivan namanya ya. Ivan Yustiavandana, Iya, ya. iya. Hmm. Ya, itu Pak Ivan kemudian ragu. Tetapi dengan ada backup dari Presiden Jokowi, ya mestinya Pak Ivan juga lebih terang-terangan memperlihatkan bahwa memang data-data itu adalah laporan rutin kami pada Departemen Keuangan. Kira-kira begitu normatifnya. Tetapi kami juga melaporkan pada Pak Mahfud supaya itu dijadikan isu publik. Nah, di situ Pak Ivan bisa jadi aman. Karena dia merasa, toh dia harus melapor pada ketua pengawasnya, semacam Oh, Dewan komite Pengawas ya. itu Mahfud MD. Hmm. Dan tentu Pak Ivan itu sebagai ketua PPATK tahu kalau laporan itu sampai ke Pak Mahfud, pasti Pak Mahfud mesti lapor juga ke presiden. Di Hmm. presiden tahu soal-soal ini. Nah, tinggal kita lihat sejauh mana presiden sebetulnya mengerti ujung dari pertengkaran ini dalam atau keributan ini soal dana 349 triliun itu. Ya, ya, ya. Dan kalau saya menyimak kemarin ya perbincang berlangsungnya rapat di Komisi 11 ya Ibu Sri Mulyani itu, Ibu Sri Mulyani dalam posisi tetap seperti semula bahwa satu yang laporan yang banyak disebutkan oleh Pak Ivan itu tadi yang sampai 200-an itu mayoritas justru itu berasal dari permintaan dari Kementerian Keuangan sendiri. Dan kedua tetap saja Ibu Sri Mulyani juga bersikeras bahwa itu bukan bukan kasus di Kementerian Keuangan gitu ya, justru ada beberapa kasus kepabeanan, tapi itu bukan berarti melibatkan melibatkan karyawan ASN di keuangan gitu. Tetapi kalau toh katakanlah saya misalnya begini, katakanlah ini memang tidak ada kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan, tetapi fakta-fakta ada kasus Rafael Alun Trisambodo, ada fakta-fakta kepala bea cukai, terus ada laporan bea cukai milenial yang melaporkan penyimpangan-penyimpangan di bea cukai kan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah gitu pada Departemen Keuangan ini. Jadi itu kalau kita seolah-olah bikin analisis ini nggak ada cancer di situ. Iya, tetapi
ada jejak cancer di tempat yang lain, maka mesti dicurigai ada satu jaringan yang betul-betul kena cancer, kan itu intinya kan. Jadi ngapain juga ngelak-ngelak tuh, padahal belum ada penelitian hukum kok. Jadi kalau Departemen Keuangan Sri Mulyani justru bersifat defensif, itu artinya ada sesuatu yang mau disembunyikan tuh. Kan mestinya Ibu Sri Mulyani justru membantu, mengatakan sangat mungkin loh ada pencucian uang, maka silahkan kepolisian masuk atau jaksa masuk atau KPK masuk kan. Kan mestinya diundang masuk petugas hukum, bukan menutup pintu dengan mengatakan ya nggak ada jejak korupsi, nggak ada jejak money laundering, nggak ada jejak keterlibatan pejabat Departemen Keuangan. Oh, itu setelah ada penelitian awal atau penyelidikan awal. Kalau begini kan PR-nya Ibu Sri Mulyani kan buruk banget karena defensif. Di awal bahkan udah dinyatakan oh alhamdulillah tidak ada masalah. Loh bagaimana nggak ada masalah? Sementara Pak Mahfud belum dipanggil DPR, bahkan dipanggil DPR akhirnya berhitung ulang tuh. Kan tetap kita lihat ada kecemasan, ada angst gitu. Nih kebetulan saya lagi di Jerman, saya pakai bahasa Jerman. Ada angst, ada kecemasan, ada ketakutan, ada fear di dalam kasus ini. Jadi kecemasan itu yang membuat orang menduga dengan keras bahwa kaitan-kaitan antar kasus yang dibuka Pak Mahfud ini dengan kasus Rafael dan teman-temannya itu satu paket sebetulnya kan. Apalagi sebelumnya atau pada saat yang bersamaan PPATK membuka laporan bahwa ada 49 triliun dana ekstraktif industri yang melibatkan partai-partai politik. Jadi kita mau lihat ini sebagai ini masih puzzle, masih apa namanya itu teka-teki yang masih akan disusun bentuknya supaya dia terlihat polanya apa sebetulnya. Jadi biar aja DPR membentuk semacam pansus karena salah seorang Desmond Mahek Pak Desmond juga justru mendorong itu, dan Desmond saya kira orang juga yang paham bahwa hal semacam ini di baliknya ada lapisan argumen yang sengaja dipalsukan atau disamarkan untuk menutupi kasus besar. Jadi kita udah tahu bagaimana pola korupsi atau penyelundupan money laundering itu mau diatasi dengan sekedar PR itu. Dan itu juga terkait dengan cara Sri Mulyani untuk membela diri ketika terlihat turun dari pesawat lalu tiba-tiba menyelonong lewat mobil Alfa. Ini kan satu paket kan. Walaupun Sri Mulyani mau bilang bahwa itu prosedur segala iya, tetapi dia lagi disorot. Jadi semakin dia defensif, semakin dia apologetis, semakin terlihat di situ ada problem etis. Ya, saya kira ini sebenarnya satu paket itu ya, termasuk yang apa yang tadi pada Ibu Sri Mulyani yang kemudian juga membela diri juga yang menyatakan bahwa itu protokol, itu yang saya memang sengaja menemui bea cukai di situ untuk tanya-tanya dan sebagainya gitu. Ini kan kelihatan sekali kalau dicari-cari alasannya kan gitu. Tentu saja bea cukai tahu Sri Mulyani akan turun di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu bea cukai bilang oke, silakan datang Bu Sri Mulyani periksa kami itu. Padahal sebelum Sri Mulyani datang udah dibersih-bersihin tuh dokumen-dokumennya kan. Kan buat apa itu memeriksa sesuatu yang udah diketahui orang? Incognito, nggak mungkin justru dipakai mobil bea cukai. Kalau mau Sri Mulyani bawa intelijen KPK itu diam-diam pakai naik bis tiba-tiba masuk ke kantor bea cukai, itu baru namanya dadakan. Jadi dadakan kok dipersiapkan dari Papua kan, gimana coba otaknya atau cara berpikirnya tuh? Gak mungkin itu dadakan karena memang Sri Mulyani udah dari Papua mau dijemput sama bea cukai. Masa orang yang mau diperiksa menjemput yang diperiksa itu pasti dipersiapkan hal yang bagus dong. Kan itu standar berpikirnya aja udah kacau gitu. Saya kira kita juga nih argumen Sri Mulyani makin lama makin konyol argumennya. Saya kira kita mesti dorong ya kalau untuk pansus itu, dan kemudian jangan terlena ya. Sekali lagi jangan beranggapan bahwa ini persoalannya yang 349 triliun itu hanya bagian dari persoalan yang lebih besar lagi sebenarnya 349 triliun itu ya, Bung Rocky. Nanti kan akan digunakan ini seolah-olah bahwa kalau 349 triliun ini clear, berarti semuanya clear. Enggak seperti itu kan sebetulnya. Ya, kita mau lihat ini pintu masuk lewat Rafael ternyata berujung pada 399 atau 399 berujung pada hal yang lebih besar lagi itu kan. Karena begitu cara berpikirnya kan. Sebab sekali Departemen Keuangan itu mengalami krisis integritas, maka seluruh aparat di bawah Departemen Keuangan itu harus dicurigai. Gampangnya begitu cara berpikirnya. Bukan dicicil, ini bukan bagian kita, bukan ini, enggak. Udah terbuka bahwa di dalam Departemen Keuangan bahkan potensial atau bahkan udah manifest bahwa terjadi
korupsi di situ tuh, terjadi perampokan uang negara. Jadi satu paket berpikir udah ada di netizen, ada di mak-mak, ada di mahasiswa, ada di buruh. Bahwa Departemen Keuangan itu sarang korupsi, gampangnya begitu. Jadi buat apa menutup diri? Mending undang supaya dibersihkan di situ. Kan nggak ada salahnya. Sri Mulyani datang dengan konferensi pers, dia di tengah, di samping kirinya adalah ketua KPK, samping kanannya adalah Jaksa Agung, di sebelah kirinya dua 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 langkah dari situ adalah kepolisian, sehingga lengkap bahwa Sri Mulyani memang terbuka supaya kasusnya diperiksa. Itu kalau nggak dia jadi blind case juga, jadi blind number di dalam kasus penelitian korupsi area ini. Seolah-olah mau dianggap bahwa enggak, itu laporan biasa kok dari PPATK. Loh, kalau dia laporan biasa ngapain Mahfud mesti bilang itu ada potensi korupsi, bahkan lebih dari korupsi karena pencucian uang tuh melibatkan banyak pihak. Kita publik menduga, saya menduga bahkan bahwa di situ ada dana partai politik. Karena ini dugaan yang harus kita ucapkan karena kita mencurigai satu Departemen Keuangan itu sarang koruptor. Kan begitu intinya tuh. Ya. Dan itu memang sempat kalau ini kan kejahatan lingkungan yang disebutkan oleh PPATK bahwa masuk ke partai politik 1 triliun dananya, dan itu kemarin yang kemudian membuat Arteria Dahlan dia menginterogasi gitu ya salah satu direktur di PPATK, siapa nama, saya pengen kenalan mana orangnya, kata dia begitu. Iya, Pak Arteria juga kan terkenal sebagai orang yang bereaksinya cepat gitu. Ya mungkin itu wataknya dia. Tetapi itu juga memperburuk DPR kan. Bagaimanapun Arteria Dahlan dari partai PDIP. Mana dia? Saya mau kenalan. Ya orang tampil secara arogan ya akan dilawan oleh Mahfud. Karena oke, berjajar kalian semua. Saya buka datanya tuh. Walaupun nanti ada negosiasi-negosiasi kecil, tetapi kesulitannya adalah ini ditonton oleh publik yang mencurigai dengan cara yang sangat mutlak bahwa ada korupsi di Departemen Keuangan. Jadi Pak Mahfud juga akan pertimbangkan opini publik. Ini bukan soal tekanan parlemen jalanan atau tekanan keadilan jalanan, street justice, bukan. Ini adalah kasus yang ada angkanya soalnya. Lain kalau sekedar gosip, maka wow, ini masyarakat sipil atau oposisi atau FNN memprovokasi supaya terjadi tekanan publik. Bukan, ini bukan tekanan publik. Ini fakta yang dimulai justru dari dalam kekuasaan itu Pak Mahfud yang mengambil risiko untuk membuka masalah ini. Jadi sekali lagi kawan-kawan Pak Mahfud ini berdiri di belakang dia untuk mendorong beliau supaya jangan ragu. Karena kita udah bikin amikus Mahfud. Kawan-kawan Mahfud kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini yang bekicau-bekicau dan bajingan-bajingan DPR itu udahlah, ikuti aja tuh prosedur itu. Kalau memang bersih biasa aja kan. Kalau akhirnya dibikin pansus lalu Sri Mulyani dipanggil seperti pansus Senturi, ikutin aja, nggak ada soal tuh. Karena kita di ujung pemerintahan Pak Jokowi kita mau lihat ada tertib hukum yang akhirnya bisa dimunculkan untuk memberi sinyal pada generasi baru nanti bahwa setelah 2024 nggak akan ada lagi yang begini-beginian tuh. Jadi namanya bersih-bersih atau apa namanya rapiin rumah lah sebelum diresmikan rumah baru muncul gitu ya, belum penghuni baru gitu ya. Belum penghuni baru datang tuh. Ya. Betul, kalau dalam Islam tradisi masuk rumah baru itu, Bung Rocky, malah kita suruh bacain Al-Quran itu supaya setan-setan yang ada di dalam itu keluar semua. Ya harusnya begitu dalam perumahan semacam itu supaya rumah baru itu betul-betul tiang-tiang integritasnya kokoh, kan itu yang kita maksud tuh. Ya, itu di ruqyah dulu Bung Rocky. Di ruqyah, iya. Oke, Bung Rocky tetap 0% ya. Kita Yes, ini kita mulai. Oke.